Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmalina. Saya peserta PBG dalam jabatan 2023 angkatan ketiga, sedang melakukan PPL di Sekolah SMA Abdi Negara Binjai. Berikut video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ayo kita berdoa bersama, ya. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, saya sampaikan berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan berdiri, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu Tanah Airku bisa ya? Ya. Airku 1, 2, 3. Iya, silakan duduk kembali. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Arif Wahyu Pratama, Hadir bu. Ilham Imam Syafi, Hadir bu. Muhammad Suheriansyah, Hadir bu. Muhammad Rafi Satrio, Hadir bu. Salwa Melvina, Razaki Hairi Ikram, Hadir bu. Aisyah Adisti, Nadila Ramadhani, Sinta Silvia Ramadhani. Iya, kira-kira siapa yang nggak hadir hari ini ya? Oh iya, alhamdulillah ya, hadir semua. Oke. Nah, hari ini
imbas dari besarnya cadangan tenaga kerja di Indonesia ya. Ketika ada banyak cadangan tenaga kerja, maka pemberi kerja akan merasa pilihan dia jauh lebih luas. Nah, apa yang tahu kusut amat ini? Ini lowongan kerja makin sedikit dan speknya makin tinggi dan udah kayak speknya kamu. Masa ya? Jadi video kita juga iya, admin juga iya, customer service juga iya. Terus di sini harus bisa jadi host live streaming. Nah, tapi kenapa kerjaan kayak gini sekarang ya? Karena kalau kuliah tuh sesuai bidangnya gitu. Tapi kenapa sekarang kayak banyak minta banyak nuntut gitu sih? Pengangguran, ya, pengangguran merupakan momok yang paling menakutkan yang dialami oleh para pencari kerja. Penyebab pengangguran dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Di era pasca pandemi, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para pencari kerja. Di antaranya, kualifikasi lowongan kerja yang semakin tinggi hingga upah yang ditawarkan perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai angka 5,86% per Agustus 2022. Persentase ini setara dengan 8,42 juta orang di Indonesia. Angka tersebut naik sekitar 20.000 orang jika dibandingkan dengan data pada Februari 2022. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang beberapa bulan terakhir menghadapi kondisi gejolak. Salah satunya diakibatkan oleh PHK massal di industri padat karya dan sejumlah startup tanah air. Tak hanya itu, berdasarkan kategori tingkat pendidikan, jumlah pengangguran tertinggi didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK, yakni mencapai 9,42%. Persentase tingkat pengangguran tertinggi selanjutnya adalah lulusan sekolah menengah atas atau SMA, sebanyak 8,57%. Kemudian disusul oleh lulusan SMP sebanyak 5,95% dan lulusan diploma atau S1 sebanyak 4,80%. Meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia seiring dengan semakin banyaknya tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh para pencari kerja. Salah satu tantangan terbesar adalah kompetisi yang tinggi. Oke, anak-anak, kira-kira apa penyebab pengangguran di Indonesia? Ya, kenapa? Tidak seimbangan penduduk, Bu. Iya. Kemudian solusi apa ya kira-kira kita buat untuk mengatasi keadaan tersebut? Oke, kalian lihat ya dampak pengangguran terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Ada kegiatan produksi terhambat karena menurunnya output yang dihasilkan dan kualitas dari output tersebut sehingga dapat menurunkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Kemudian kegiatan distribusi kurang lancar karena apabila output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan rendah, maka barang tersebut tidak laku di pasaran, baik pasaran dalam negeri maupun luar negeri, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi rendah. Nah, kegiatan konsumsi berkurang karena barang yang diperlukan dan konsumen tidak terpenuhi oleh produsen, apalagi bila produsen tidak mampu untuk memproduksi suatu barang, maka akan terjadi kelaparan. Itulah dampak pengangguran terhadap kegiatan ekonomi masyarakat ya.
Oke, kemudian, nah cara-cara mengatasi pengangguran ada memperluas kesempatan kerja tadi ya, dengan membuka lapangan pekerjaan baik di bidang pertanian, industri, perdagangan maupun jasa. Misalnya apa di bidang pertanian? Buka lahan pertanian, sawah, ya, karet kebun, ya kan? Jadi kalau buka lahan pertanian pasti memerlukan apa? Karyawan, tenaga kerja, ya kan? Jadi menambah, memperluas kesempatan kerja. Kan nggak mungkin kalian apa istilahnya mengelola sendiri ya, ngapur sendiri dan sebagainya ya. Semakin ya boleh kita buat kelompok, nanti ibu kasih RKPD pada setiap kelompok seperti biasa. Ya, kamu bentuk kelompoknya satu kelompok 5 orang. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Satu orang jawab satu pertanyaan ya. Ibu sambil menilai
Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal. Tenaga kerja dibagi atas kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Perhatikanlah contoh berikut ini. Arman berusia 24 tahun dan ia bekerja di instansi pemerintahan. Sedangkan Ita berumur 17 tahun dan masih duduk di kelas 11 SMA. Yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, misalnya pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Adapun cara-cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperluas kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru baik di bidang pertanian, industri, perdagangan maupun jasa. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan sehingga para lulusan sudah siap pakai untuk menjadi tenaga kerja yang terampil. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan memberikan pendidikan keterampilan melalui pendidikan formal dan non-formal. Yang keempat, memberikan kesempatan kerja ke luar negeri melalui penyaluran tenaga kerja Indonesia atau TKI. Yang kelima, mendorong tumbuh kembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga. Dan yang terakhir, memberikan peranan KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Bima Soetania. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Mengapa sih banyak pengangguran? Bukan hanya pada jenjang pendidikan menengah saja, tetapi jenjang pendidikan tinggi juga. Oke, kita kasih waktu kelompok 1 untuk berunding bisa menjawab dari kelompok lain. Apa kira-kira jawaban yang pas?
waktu 10 menit. Jadi kalian bisa menambah informasi tentang ketenagakerjaan dan pengangguran tadi, bisa ada referensinya, bisa dari internet, Google, ya kan? Buku, majalah, ya kan, untuk menambah informasi kalian lagi. Tadi juga dijelaskan konsep-konsepnya ketenaga kerjaan, ya kan? Penduduk yang berada di usia kerja. Untuk menutup dapat berkah kita hari ini, boleh pimpin doa ketua kelas. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita mulai dengan doa. Kita akhiri juga dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Ibu Guru.